banyak hal banget. Intinya udah beda banget lah pokoknya. Kayak di keluarga aku ini ya. Kalau mau jujur itu sebenarnya aku malu sih ngakuin ini, tapi aku harus ngakuin. Aku potong. Paling kamu paling jelek kali. Betul. Oh, nih. Sumpah kakak-kakak aku itu banyak Ganteng fansnya. semua? Dan cewek-cewek itu pada ngerubuti. Oh, ya Tapi Allah. kenapa kok aku enggak gitu loh. Terus ternyata alhamdulillah gitu aku nemu satu spot yang aku masih ganteng di sini. Mana? Wih. Yang lain enggak. Oh my god. Iya, enggak apa-apa lah. Akhirnya ya itu nanti yang akan mengantarkanku menjadi tukang bulian sukses. Dan tahu apa yang tak lakukan itu mbak? Iya, bulian apa yang nggak membuat mereka itu Awal- bully yang apa sampai ke kepala sekolah? Iya, lo bener-bener aku gini dan aku aman. Lah iya. Nah, itu mereka. Makanya aku bilang aku pakai otak bener-bener. Iya. Jadi ketika tak sampaikan ke mereka gini, kalian lanjutin aja kayak gitu. Kalau kalian memang tetap berlanjut seperti itu, tetap nggak main-main dengan ucapan. Wah, sumpah berani ngajak gitu. Terakhir tahun ini aja kalian ketemu sama aku. Ntar tahun depan itu kita nggak pernah ketemu. Sumpah. Iya. Dan itu aku pakai nada tegas nih. Kali itu pertama kali aku bermusuhan sama orang saat itu. Sampai tak bilang terserah kamu mau kayak gimana, kamu mau ngebully aku terserah. Gak tak urus, tapi lihat aja. Tahun depan kamu udah nggak ada di sini. Dan tak pastikan kehidupan selama di sekolah ini gak nyaman. Dan aku itu waktu itu punya prinsip kayak gini mbak, aku kalau diserang satu aku kan balas 10. Dan itu tak lakuin. Itu agamamu belum kuat deh kayaknya. Aku iya sih, sholat sunnah nggak ada. Nggak, Ya kan? maksudku kan. Sholat 5 waktu lah. Iya, At least, tapi maksudnya kan. Iya sih. Iya, bener-bener. enggak yang Soalnya kan aku SMA dari desa ke kota. Aku tuh dulu aku sih nggak merasa itu dibully ya. Cuma aku ada sakit hati. Ternyata itu temanku sendiri yang ngomong, Cit, ayo dong ke TP gitu kan. Oh enggak, malas. Kosanku deket TP, deket mall itu gitu. Kan kamu dari Madura, kamu kan nggak pernah ke mall. Ih, kurang ajar coba. Padahal aku tiap tahun ke situ beli baju lebaran. Walaupun rumahku di Madura tuh kurang ajar banget ya, walaupun ya nggak tiap tahun sih, tiap ada rezeki biasanya diajak ke Surabaya, bahkan coba ya mentang-mentang kita dari desa. terus Itu aku sampai lupa siapa yang ngomong sama aku. alhamdulillah lah. Iya. Artinya kita tidak mengingat keburukan orang. Nah, di saat seperti itu aku udah kayak buta mata gitu loh. Pengenku aku juga puas sama kayak mereka. Kurang ajar Terus sekali. kamu tuh kalau sampai mengeluarkan dia itu kan berarti ada bukti kejelekannya dia dong. Oh enggak cuma bukti, aku membuat sesuatu yang bahkan tidak loh, tapi bukan fitnah ya. Iya, jangan itu dosa, say. Tapi aku ya berdosa juga sih karena kan Dendam itu ya. Dendam itu kan nggak baik. Dan bahayanya kayak gini, itu parah loh. Aku demi mengeluarkan mereka itu aku jadi orang pengen satu angkatan, parah banget. Ya Allah, Serem kan? Ya Allah, iya serem banget lah. Udah berbuat jahat yang bisa lagi satu. Iya. Paralel itu kan berarti seluruh Iya, kelas. seluruh kelas. Gila lu. 16 kelas. Dan Ya ampun. paralel. Dan bahkan aku itu terkenal karena setiap ajang kompetisi yang ada di dalam sekolah itu aku bisa ngalahin kakak kelas sampai yang kelas 12. Dan demi apa? Demi semua guru itu nurut sama omonganku. Jadi aku bisa nyetir mereka untuk menghabisi anak-anak. Astagfirullahaladzim, ya Bayangin, Allah. ekstrim banget aku itu. Itu saking bulianmu yang dari kecil sampai gede ya. Maksudnya Jadi kayak aku nggak terima banget. jadi di waktu kamu kelas 1 SMA itu kan aku di SD dibully. SMP aku dibully. Terus dia maunya apa? Terus apa yang bisa aku tunjuk? Oh iya, aku harus pintar aja gitu kan. Iya. Akhirnya kamu ingin menyetir gurumu dengan begitu. Iya. Aku pokoknya intinya aku nggak mau nyakitin mereka pakai tanganku. Aku juga nggak mau menghina mereka. Tapi aku kepingin ada orang lain yang lebih punya otoritas yang nggak bisa mereka. Kalau gini, kalau aku nyerang mereka, mereka bisa balas. Tapi kalau guru yang nyerang mereka, Dia nggak bisa. Itu pikiran. Jadi saat itu aku cuma kepikiran mereka harus benar-benar KO. Nggak ada serangan sama sekali. Jadi nggak ada serangan balik ketika aku nyerang. Benar. Dan itu tak sampaikan. Dan itu berjenjang mbak. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu levelnya semakin tinggi aku proses itu mereka sampai di satu titik itu ada orang tua mereka yang datang ke sekolah nangis di depanku di bawah guru-gurunya. Gile lu. Karena guru kimia itu adalah orang paling killer di sekolah itu dan beliau itu dekat banget sama aku. Dan apapun yang tak omongkan itu didengar sama beliau dan dilakukan sama beliau.
sampai membuat surat apa ini pengajuan pengeluaran siswa berlima itu yang bikin beliau, dan itu dalam dibaliknya juga aku. Gila. Terus anak itu akhirnya sekolah di mana? Nggak tahu. Tapi kerja sekarang belum lah. Iya, Ya, ada yang sebagian. semoga dia bertobat lah ya. Dan gini, yang paling nggak bisa tak ampuni itu karena ketika orang tuanya nangis di depan itu, dia itu kayak orang nggak ada salah gitu loh. Oh, dia ikut waktu dia ikut. Kan dia di sekolah, orang tuanya didatangkan ke sekolah, diminta maaf sama gurunya itu ke saya, ke teman-teman. Saya langsung tampil pasang badan kan ya, berusaha. Tapi si anak itu iya, dengan kayak songongnya siapa gitu. Lah aku berpikir ini parah durhaka banget gitu. Dan saat itu aku malah justru lebih muntap lagi istilahnya kayak gitu. Aku kepingin naikin levelnya gitu. Sampai mereka terus istilahnya dipukul, ditendang. Kan dulu di sana rata-rata kan ya, istilahnya karena cowok ya rata-rata seperti bisa. Jadi istilahnya main tangan apa itu oke, masih acceptable. Dulu ya, dulu sekarang nggak udah bisa. nggak bisa. Dulu itu. Jadi dan itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya, cuman karena Saking anaknya dibecekno ya. Jadi apa ya, hal-hal buruknya mereka itu tak ungkap semua ke guru. Dan itu kan bahaya sekali. Sebenarnya sebagai seorang muslim kita harus menutupi aib saudara Iya. kita. Tapi saat itu aku kan nggak punya dalil. Tapi nggak juga seperti sih, itu. Say. Aku juga kalau kadang Terlalu parah kok. kalau aku tuh gini. kalau aku sih nggak, alhamdulillah Manusiawi lah ya. nggak pernah dibully. Bukan nggak pernah dibully sih. Nggak pernah dibully tapi Sampai. sering diomongin. Yang atau ya mungkin karena mulutku lah ya. Enggak, kamu tuh sendiri kan aku Iya. kalau ngomong sama kamu pedes banget kayak apa kan, cabai aja kalah. Jadi tuh Jalan itu. asem aja lebih asem gitu kan. Jadi gini, aku tuh berteman satu buat kesalahan. Oh, bukan kesalahan, maksudnya oh nah ini gini ya, oh yaudah, oh mungkin dia hilaf ya kan, kesalahan pertama. Terus kesalahan kedua sama kesalahan itu kita sudah saling minta maaf kan, diulang lagi. Terus yang ketiga sama lagi, terus beda omongan berbeda. Jadi kayak apa ya, kalau sekarang aku ngomong sama kamu gini, nanti dia ngomongin apa ya, nusuk dari belakang. Iya. Nah itu kan bukan bullying ya, kalau ya nggak tahu ya, kalau itu aku nggak tahu. Soalnya kadang aku tahu sendiri, kadang orang yang ngomongin aku tuh nggak tahu kalau aku ada di situ. Ya, Itu iya. sering banget. Makanya kadang orang, kok tahu dari mana? Duh, aku lo ada di situ, mereka nggak tahu aku ada di situ gitu. Jadi aku ini bully apa enggak ya? Jadi isinya kayak fake. Ya fake friends ya. Apa teman yang munafik. Jadi akhirnya aku gini, aku kudu gimana ya sama anak kayak gini nih ya. Dan aku kalau sudah benci orang, siapapun yang kenal aku, pasti keburukannya udah, bukan keburukannya itu, tarik nafas, benci apa itu ya manusiawi ya nggak tahu ya, tapi ya itu manusia. Makanya kadang kalau aku sudah disakitin gitu, aku nggak mau mendekat sama orang itu lagi, daripada aku nambah dosa, daripada aku yang nambah dosa. Tapi emang kisah-kisah seperti ini itu sebenarnya harus diperbincangkan secara serius, Mbak. Artinya aku pernah belajar tentang psikologi bullying dan lain sebagainya. Ternyata kasus bullying ini sudah menjadi concern yang besar di ranah internasional, dan bahkan ada kayak satu istilahnya komisi mungkin ya, satu komunitas yang benar-benar mengurus perkara bullying gitu. Dan kondisi ini sangat gak layak. Harusnya sekolahan punya satu Konseling. bukan hanya konseling, menurutku harus ada satu program yang bisa istilahnya menginvestigasi kasus-kasus semacam ini. Karena ini benar-benar kayak nggak bisa. Soalnya kalau kena hati tuh gimana ya? Iya apa ya? Nggak cuma hati. Ternyata ketika kita belajar teori soal incomprehensible Gimana itu manusia itu tergantung dari inputnya. Ibaratnya gini lah, kita punya ceret nih ya, terus diisi sama air dingin. Mungkin lama-lama itu akan bisa jadi suhunya akan kembali normal ketika kena panas atau apa. Tapi ketika ceret itu diisi teh, ketika dituangin, kira-kira itu teh atau susu? Iya teh toh. Nah, itu artinya apa? Manusia itu inputnya. Kalau kita semakin kita kena input negatif, dan orang yang dibully itu psikologinya selalu merasa inferior. Karena nggak mungkin ada kasus bully kalau nggak ada inferior dan superior. Istilahnya pasti ada satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Oleh karena itu dia ngebully. Kalau dia merasa equal,
harusnya dia nggak bakal bisa sampai ngebully kan, Iya. artinya kita sama kan. Nah, berpikiran egaliter semacam ini tidak muncul, apalagi ketika kita masih SD, SMP, Iya. SMA. Dan ternyata ini juga faktor yang membuat pendidikan itu agak drawback gitu loh. Dan menurutku sekarang aku sebagai orang yang nyemplung di dunia pendidikan, aku merasanya kalau kasus bullying ini harus menjadi sesuatu apalagi yang di sekolahanmu itu kan kayak jor-joran gitu kan, aku Nah. tahu lah sekolahmu Nah, itu. oh. Jadi apa? ada satu hal yang artinya sekolah itu ngopeni sampai level Heeh, gitu. Ini heeh. penting sekali karena kadang ini juga bagi orang tua ya. Karena kita tahu nggak semua sekolah atau mungkin nggak semua yang ada konselingnya seperti itu sampai aware bahwasanya anak ini kena bully, anak ini di masalah sama temennya. Masalah sama temennya belum sampai level bullying ini juga sudah sangat nggak sehat, apalagi di lingkungan akademik. Jadi orang tua sebisa mungkin itu selalu care ya setiap hari. Iya, Itu iya. perkembangan anaknya kayak gimana. Kalau anak lagi murut sedikit mungkin perlu ditanya, Iya, dideketin. benar. Dan ingat sekali lagi mungkin hal yang perlu didatangkan bagi anak harus ada nyaman dan aman. Kalau dia merasa nggak nyaman dan nggak aman di rumah bersama orang tua, nggak merasa aman dan nyaman, biasanya dia akan cari di tempat lain di luar benar, di luar benar, rumah. Lah, ini benar. bahaya sekali. Nah, bagi anak-anak yang terkena bully, dia akan cenderung diem. Nah, ini yang berbahaya. Sedih ada. Sedih dan berusaha untuk menutupi di depan orang tua. Dan sebagai orang tua kita harus benar-benar apa ya istilahnya peka terhadap kasus Iya, seperti ini. kalau Kalau dibiarin ini sangat nggak sehat gitu. Nah, Kalau malah justru males. kalau kita nggak boleh ini nggak boleh itu, anak malah merasa terkekang secara karena dia di kondisi di lingkungannya dia merasa tadi terbully di bersama dengan keluarganya, kok ya nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi justru ketika dilepas itu akhirnya dia punya tanggung jawab, tahu kalau melakukan ini ada konsekuensinya, kalau melakukan ini ada tanggung jawabnya. Jadi anak akan berpikir, lah waktu itu orang tua aku juga alhamdulillah kayak gitu. Jadi aku sakar-karku mau kamu nanti juga tahu akibatnya. Nah, kalau waktu kamu dibully itu pernah nggak kamu diomongin sama mamamu gini, wis talando, wis kok sabar apa gimana? Kamu nggak pernah bisa cerita? Iya nggak pernah sih, nggak pernah. Cuman Apa karena kamu anak bungsu? pernah cerita sih juga. Terus kata mama Kalau gimana? parah cerita gitu. Pernah nasihat apa yang kamu pikir dari Dia mamamu? berusaha lebih ke ini sih, lebih ke Sabar. nggak perlu terlalu Males. diladeni atau apa. Ya memang nggak tak ladeni secara langsung, tapi tak ladeni secara nggak langsung. Dan prinsipku artinya gini, kalau dia mukul aku balas mukul dia berarti 1 dikurangi 1 artinya minus. Nanti aku nggak menang aku. Dalam definisiku menang itu artinya aku balasnya harus nggak sesuai dengan dia, harus lebih besar. Jadi harus ada impact-nya gitu waktu itu kayak gitu. Dan hari ini kalau dipikir-pikir ulang itu hikmah dari semua itu, aku berpikir kalau ini loh artinya kasus bullying ini orang yang bisa jadi hari ini kita temui ketika dewasa ini menjadi kriminal nakal, bisa jadi Itu dulu benar. itu korban, bisa jadi dan itu banyak. Coba Mbak perhatiin aja orang-orang yang rata-rata sekarang itu menyimpan secara sosial, biasanya itu dimulai dari kasus-kasus semacam ini. Biasanya juga dari keluarga dulu sih. Iya, Biasanya. berawal dari situ. Setauku sih gitu. Support keluarga yang Cuek kurang, banget kadang kan. support keluarga kurang, pendampingannya kurang. Ketika posisi di luar juga dia akhirnya Ketemu lingkungan yang seperti itu lagi. berusaha untuk mengumpulkan mana yang baik yang mana yang buruk dari perjalanannya dia sendiri. Dan dia tidak bisa istilahnya, oh di rumahku kayak gini apa yang baik buat aku, ternyata di rumahku juga seperti Iya, itu. itu secara nggak langsung akan dipahami secara seperti itu. Iya. Makanya banyak anak-anak yang terus di sekolahan itu, mohon maaf ini Mbak ya. Jadi banyak kasus itu di Tawuran. sekolah-sekolah, nggak sampai tawuran sih, tapi kadang nakal di kelas itu kayak apa ya istilahnya nggak ada akhlak sama guru. Ketika guru datang nerangin apa ruangnya karpe dewe, itu sebenarnya bisa jadi mungkin dia kurang perhatian atau mungkin karena dia posisinya merasa dia itu apa ya di lingkungannya dia itu memang butuh diperhatikan, tapi kok nggak ada yang Nggak ada yang memperhatikan merhatiin dia. bagi dia itu misalnya. Dan rata-rata anak ini ketika didatangi ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya, ternyata mereka memang betul orang tuanya super sibuk sekali dan bahkan istilahnya kurang. Tapi di sekolahmu yang begitu halnya itu ada nggak kayak Banyak sekali Mbak. Dan rata-rata anak-anak ini ketika tak deketin, karena aku berusaha gini, kalian lo nakal semacam ini, nggak ada apa-apanya sama Ustaz dulu nakal. Ketika aku ngobrol sama mereka, ternyata mereka kasusnya tuh sederhana, rata-rata seperti itu.
rata-rata soalnya sekolahmu kan mahal, Sa. Jadi kan istilahnya gini, orang tua kan orang tuanya belum cari duit untuk memasukkan anak ke situ, tapi gini, fokusnya apa dulu sih? Sekarang namanya anakku 3 kata selalu diucapkan dulu, maaf, tolong, terima kasih, tanpa aku ajarin. Bunda tolong,